mata air itu atau belik songo itu harus dilakukan sebelum matahari terbit, jadi masih gelap. Dan suatu ketika mendapatkan cerita ataupun perintah seperti itu dari orang yang lebih tahu, akhirnya dibawa ke situ anak kecil itu sama orang tuanya. Nah, setelah itu dia cuma berdoa, membaca Al-Fatihah sekali, dan dia mengambil airnya dengan telapak tangan dan menyiramkannya atau membasuh matanya sampai berkali-kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bejo Sugiantoro, bisa disebut juga dengan Harmadi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata air yang berada di bawah pohon beringin. Sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan buat teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Oke, saya akan membawakan sedikit cerita. Ini terjadi di daerah saya sendiri, nggak jauh dari rumah. Jadi di situ ada, kalau bahasa Jawanya sih belik atau wadah air atau bak, seperti bak mandi, cuman berbentuk alami natural dari batu. Banyak cerita, banyak kejadian, bahkan saya sendiri membuktikan sampai melihat tempat itu. Di situ ada 9 titik, 9 wadah, 9 bak atau belik, dan semua belik itu ada airnya, dan masyarakat di situ menyebutnya dengan nama belik songo atau belik wadah 9. Dan waktu itu banyak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang sakral ataupun keramat. Kenapa? Karena pada waktu itu ada kejadian anak yang kecil, anak yang masih kecil, kira-kira 5 tahun umurnya, itu memiliki sakit mata, belekan, kalau bahasa tempat saya belekan. Jadi kalau belekan itu pagi-pagi bangun tidur pokoknya nggak nyaman lah, nggak bisa kebuka matanya. Kalau belekan itu kan mungkin kalau zaman dulu masih jauh lah untuk ke rumah sakit. Nah, di situ ada yang ngarahin orang tua, coba bawa ke belik 9 ataupun namanya belik songo kalau bahasa Jawanya. Songo kan 9, belik ya wadah itu tadi. Oh boleh Mbah, tapi segini ya syaratnya. Di situ ada syaratnya teman-teman. Waktu ke tempat mata air itu atau belik songo itu harus dilakukan sebelum matahari terbit, jadi masih gelap. Dan suatu ketika mendapatkan cerita ataupun perintah seperti itu dari orang yang lebih tahu, akhirnya dibawa ke situ anak kecil itu sama orang tuanya. Nah, setelah itu dia cuma berdoa, membaca Al-Fatihah sekali, dan dia mengambil airnya dengan telapak tangan dan menyiramkannya atau membasuh matanya sampai berkali-kali, dan akhirnya terjadilah suatu keajaiban, yaitu matanya langsung sembuh. Dan belekannya pun langsung benar-benar hilang, matanya pun nggak merah, normal. Dari kejadian itu pun saya sendiri pernah mengalami di masa waktu kecil saya, sama halnya seperti mata belekan. Ya karena saya sudah mendengar pernah ada kejadian tetangga seperti itu, saya pun dibawa sama orang tua saya ke belik 9, belik songo. Dan dengan hal sama seperti belum terbitnya matahari, saya sudah sampai di situ, baca Al-Fatihah, orang tua saya dan saya mengaminkan dan dicuci muka saya dengan air belik songo itu, dan alhamdulillah benar-benar kejadian ajaib. Saya sendiri mengalami, dan di wilayah saya itu banyak yang menggunakan belik songo ini sebagai satu buat sumber air dan digunakan untuk memasak. Karena zaman dulu belum begitu modern, setiap hari masyarakat mengambil airnya buat kebutuhan sehari-hari. Yang kedua buat pengobatan, tapi bukan dengan cara seperti apa, kita harus datang ke tempat tersebut.
Jadi masing-masing, nggak melalui orang. Jadi sangat bermanfaat sekali di situ. Dan di dalam belik itu ada induknya. Di situ terdapat ikan, sejenis ikan sapu-sapu. Jadi di situ ikan itu nggak bisa besar, hanya segitu terus. Dan suatu ketika ada teman saya yang iseng memancing ikan tersebut, dan alhasil walaupun ikan dikembalikan, ternyata apa? Teman saya tertimpa musibah, tidak bisa buang air kecil. Ya karena itu tempatnya sudah banyak diketahui warga, ya tetap akhirnya kita datang ke situ, gimana caranya, dan mengambil air tersebut buat diminum. Akhirnya semua sembuh. Jadi teman saya pun merasakan hal yang kejadian di sumber mata air di bawah pohon beringin tersebut. Selain itu, banyak masyarakat ataupun lain daerah tiap malam satu suro di pohon beringin tersebut mengeluarkan cahaya yang kuning keemas-emasan. Jadi saya pernah ketemu seseorang, kata saya, "Bapak mau ngapain ke daerah saya ini?" Dan dia berasal dari Ponorogo, berpenampilan seperti warok lah. Dia mengatakan, "Saya ingin mengambil barang yang bersinar sampai daerah saya." Dia, wah, luar biasa, kata saya. Ada apanya? Dan cerita itu pun sampai sekarang masih banyak yang melakukan kegiatan setiap malam suro di situ, dan belum ada yang berhasil sampai saat ini, teman-teman. Tapi ada suatu ketika orang, kalau di kampung saya, sesepuh itu mengatakan pernah melihat barangnya diberikan oleh orang yang cantik dan dipegang, tapi nggak boleh disimpan. Dia langsung dimasukin ke dada kirinya, dan ternyata apa? Kakek tersebut tidak kuat dengan mimpinya disuruh mengembalikan ke pohon tersebut. Akhirnya dikembalikan, dan kakek itu sekarang sudah almarhum. Itu cerita sendiri ya kepada saya. Dan di dada kirinya ada bekasnya waktu dia ngeluarin gamannya tersebut, seperti keris kecil. Tapi belum lama ini juga banyak orang masih menceritakan, yaitu tempat itu masih ada sinarnya. Cuman ya itulah, belum bisa ada yang bisa mengambil barangnya, ataupun sinar itu apa sih, wujud dari apa. Tapi pengakuan kakek tadi yang pernah memegang itu adalah timbul dari sinar keris tersebut. Oke, jadi cerita itu tadi benar-benar pernah saya merasakan waktu sakit mata, dan itu banyak teman juga yang merasakan. Bahkan masyarakat setempat saya pun dulu itu benar-benar bukan memuja ya, tapi memanfaatkan sumber air dari pohon beringin yang besar itu buat konsumsi, buat air penyembuh ya istilahnya. Ke situ pun kita nggak harus gimana, enggak, tetap kita baca Al-Fatihah, kita ke situ sebelum matahari terbit ya kan, kita basuh muka kita, dan alhamdulillah itu pun saya rasakan, dan penyakit langsung hilang waktu itu. Dan yang saya sangat sayangkan, keadaannya untuk saat ini itu sangat menyedihkan. Kenapa teman-teman? Sekarang tempat itu nggak ada yang merawat, nggak ada yang menginjak. Bahkan saya sendiri pun sekarang belum pernah ke situ. Karena apa? Jalan untuk menyampai ke situ benar-benar jurang ya, tajam, tebing. Jadi untuk regenerasi sekarang ini mungkin dengan hal begitu, satu mungkin kurang percaya, yang kedua air sekarang gampang ditemukan. Mereka yang punya biaya uang atau apa tinggal ngebor samping rumah. Jadi tempat itu sekarang benar-benar nggak ada yang mendatangi, dan sangat sayang sekali ya. Karena apa? Di situ benar-benar sumbernya luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan saya penyampaian ini ada yang tergugah untuk membersihkan Belik Songo atau mata air di bawah pohon beringin. Sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe di channel kami Belusukan Misteri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.